Oke, terima kasih banget Pak buat waktunya, untuk perenungannya, untuk Sama-sama. semuanya. Ya, dan Ya, buat yang lainnya, gue juga ngucapin selamat kembali memperingati memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan ya tetap jadi berkat buat semua orang di sekitar kita, dan sampai ketemu amin. di podcast berikutnya. Bye Halo, bye. terima Tuhan kasih. Bye. berkati. Dengan menggunakan cambuk berujung besi, Yesus dicambuk hingga 39 kali, hingga dagingnya terkelupas dan tulangnya pun kelihatan. Kemudian, sebuah mahkota yang terbuat dari duri dipaksakan hingga menancap melingkar di kepalanya. Setelah itu, Yesus harus memikul salib ke bukit penyalipan yang berjarak sekitar 1,5 kilometer. Para ahli memperkirakan berat keseluruhan salib Tuhan Yesus adalah sekitar 135 kg, sedangkan bagian kayu yang melintangnya saja sekitar 50 kg. Stay tune terus di episode Gardu spesial kali ini, Share the Light. Thank God it's Friday. Kembali lagi sama gue Yehuda yang akrab dipanggil Yuda ya, biar gampangan. Oke guys, TGIF di sini bukan cuma berarti karena hari Jumat ini long weekend ya. Tapi seperti yang kita tahu semua bahwa hari Jumat ini kita memperingati hari wafatnya Tuhan Yesus Kristus untuk penebusan dosa kita semua. Dan thank God berikutnya adalah karena episode kali ini kita ditemenin sama tamu yang spesial. Siapakah itu? Yaitu sama Bapak Gembala kita, Om Hosea, alias bokap gue juga ya, bokap kita bersama lah gitu ya, bokap rohani, asik. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Halo juga, Shalom. Puji Tuhan, sehat, cuman agak batuk-batuk dikit gitu. Batuk-batuk. Gangguan, Ya, biasa. ya sebelumnya thank you nih ya buat waktunya ya Pak ya untuk gabung di podcast kita ya. Dan pastinya sehat juga karena tiap hari ada doa dari jemaat ya Pak ya. Amin. Yes. Nah, ini Pak, ini kan mereka yang nopang memang. Apa? Ya mereka penopang. Yoi, seperti bener. Harun dan Hur nopang tangannya si Musa. Oh iya benar. Nah, ini kan kita merayakan Jumat Agung lagi nih Pak ya. Dan ini kan kita juga tiap tahun pasti merayakan yang namanya Jumat Agung. Nah, cuman biasanya kan kalau sesuatu itu dilakukan berulang-ulang gitu ya, lama-lama tuh maknanya tuh jadi luntur gitu ya, kesannya jadi biasa aja gitu kan. Nah, makanya ini buat yang dengerin, gue juga mau ngajak supaya kita bukan cuma memperingati, tapi kali ini kita mau memaknai ulang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Gitu ya Pak ya, kira-kira ya Pak? Ya. Oke, nah untuk tahun ini Pak, pesan khusus apa sih yang Papa dapat berhubungan dengan penderitaan dan wafatnya Tuhan Yesus? Ya, kalau ngomongin soal pesan dan kesan, nggak harus setahun sekali, nggak harus nunggu nanti pas Jumat Agungnya. Justru di setiap saat itulah kita akan jadikan perenungan. Jika kita ada seperti sekarang itu, ya siapa yang menyebabkan gitu kan? Dan kita tahu penderitaan Tuhan itu sebetulnya kan kita harus hayati betul, dan supaya kita bisa ingat terus. Jadi bukan setahun sekali ngingatnya, supaya kita sadar bahwa siapa diri kita, kok Tuhan yang begitu tinggi, yang begitu besar, yang begitu dahsyat, kok sampai mau memperdulikan dan mengasihi kita yang sampai seperti saat ini melayakkan kita gitu, dan bahkan mau mati untuk kita. Ya kan, siapa kita ini sebetulnya? Ya enggak? Iya betul. Apa yang akan sebetulnya kalau dia lakukan untuk kita, apa sih yang bisa kita berikan sebagai balas? Nggak ada. Iya benar. Ya Pak ya? Iya Pak ya. Iya. Iya ya, padahal kita juga sebenarnya
kita jadi orang juga nggak baik-baik banget gitu ya. Tiap hari aja ada aja pasti kita bikin Nah hal iya, yang jelek gitu ya. betul. Nah, ngomong-ngomong, tapi gue beberapa kali kan, ini buat pendengar ya, kalau denger gue ngomong sama bokap gue bilang gue, tolong jangan berasumsi gue nggak sopan ya. Ini karena emang begini aja cara komunikasi gue sama bokap gue. Cuman itu tidak mengurangi rasa hormat gue sama bokap gue tentunya. Ini justru malah menjadikan gue lebih lebih akrab aja Jarak. gitu. Iya, tidak berjarak jadi sama orang tua gue. Jadi gue sukanya pakai gue lu, tapi gue nggak pernah sih manggil orang tua gue lu, nggak pernah gitu. Nah, oke, balik lagi nih Pak. Gue beberapa hari lalu baca lagi gitu ya dari kitab Roma 3 ayat 10, 11 sama ayat 23. Isinya gini kira-kira. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ayat 23-nya, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24-nya masih, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah, ini kan Alkitab juga udah bilang gini ya Pak ya, bahwa manusia itu nih kayak begini nih, tidak ada yang benar gitu, semuanya nggak berguna, nggak ada yang berbuat baik. Nah itu, tapi kenapa sih Pak Tuhan Yesus itu kok masih maunya turun ke dunia untuk orang-orang kayak kita kayak gini nih? Ya coba kita pakai pepatah yang umum di sekitar kita itu kan, antara apa yang ada di sekitar kita. Kita kenal tuh pepatahnya ngomong kasih itu buta atau cinta itu buta. Cinta itu. Ya kan? Jadi kalau tanya kenapa Tuhan itu mau turun ke dunia untuk kita, itu semua karena kasih-Nya yang tulus. Dan Tuhan Yesus sendiri bilang mengampuni, memaafkan itu bukan 70 kali, tapi 70 kali 7 kali. Bahkan dia di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 juga, jika kita nggak setia, dia tetap setia. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya bahwa memang dia mengasihi kita dengan sepenuhnya. Jadi bukan cuman akal-akalan, bukan cuman sekedar saja. Jadi kalau umpamanya pepatah bilang cinta itu buta, ya kalau umpamanya kita samakan ya begitulah. Jadi sepertinya biarpun kita jelek dianggapnya bagus di mata Tuhan, kan begitu, ya kan? Nah, kalau menurut kamu sendiri, merasa nggak kamu kok Yesus mau turun ke dunia untuk orang yang modelnya kayak kamu itu loh? Iya kan? Wah, kena nih. Gue kena semprot soalnya bokap gue tahu gue model kayak apa. Iya juga sih ya, benar. Ya mungkin buat teman-teman yang dengerin, mungkin ini juga bisa dijadiin bahan perenungan buat kita ya, gitu. Kita tahu diri kita siapa sebenarnya. Terus coba pikirin, kok masih maunya Tuhan tuh masih mau aja gitu turun buat orang kayak kita. Itu benar juga sih ya. Dan sebenarnya kalau gue nyambungin tadi Papa bilang cinta itu buta, sebenarnya kalau dibilang, kita juga nggak bisa bilang bahwa Tuhan Yesus itu buta ya, dalam arti Tuhan itu sebenarnya tahu kelemahan kita. Tuhan itu tahu bahwa di kita bakal menyakiti Tuhan terus gitu. Tuhan itu tahu bahwa kita akan terus berbuat dosa, tapi tetap dia lakukan itu tetap buat kita ya. Itu buat gue sih, kalau gue ngerenungin tuh kayaknya gimana ya, kayak orang udah tahu salah gitu, masih aja dia ngajakin baikan duluan gitu ya kira-kira. Bahkan mempersiapkan hari depan lagi buat kita. Bener-bener. Ya, terus bahkan dibilang juga kasihnya Tuhan itu nggak pernah berkurang buat kita ya. Amin, betul. Wow. Nah, gue jadi inget ya, ada ayat juga di Roma 5 ayat 6 sama 8, ayat 6 sampai 8. Papa ada nggak di situ? Bisa tolong bacain nggak? Ya, ayat 6 ya. 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 7-nya dikatakan, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik
ada orang yang berani mati. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Gila Nah, ya. iya, itu dia namanya kasih yang tidak menuntut. Dan agar dia tidak minta supaya kita yang menyatakan diri dulu bahwa kita itu peduli, kita mengasihi, tapi justru sebaliknya. Dia berikan kasihnya itu untuk kita. Jadi falsafah dunia mengatakan take and give itu sepertinya bertolak belakang dengan Tuhan. Sebab walaupun kita tidak ngasih apa-apa dan kasih kita juga nggak ada untuk dia, tapi dia lakukan lebih dulu untuk kita. Iya, benar. Apalagi Tuhan Yesus tahu kalau dengan usaha kita sendiri nggak mungkin, maka itu dia yang mulai duluan. Seperti kata Efesus 2 ayat yang ke-8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, kata firman Tuhan tuh. Jadi jangan ada orang yang membegahkan diri kalau kita sekarang bisa melakukan sesuatu apapun untuk Tuhan, juga bilang, nih aku sudah melakukan ini buat Tuhan. Enggak, karena tapi kan kalau kita mau kembali, Tuhan dulu yang sudah melakukan untuk kita, bahkan lebih dari apa yang kita telah lakukan saat ini. Iya benar. Ini tadi kalau gua mau sambungin lagi ke Roma 5 itu tadi kan dibilang bahwa ayat 7-nya tuh kalau nggak salah tadi kan dibilang bahwa sebenarnya kalau untuk orang baik mah pasti ada aja orang yang berani mati. Berarti kan kira-kira kalau kita hubungin sama kehidupan sehari-hari, ya kalau dia baik mah pasti ada aja yang mau nolongin orang baik gitu ya. Kita kan biasanya bilangnya gitu ya, rojok rezekian soleh biasanya. Ya, kita juga mau melakukan kepada orang-orang yang baik sama kita. Iya, biasanya gitu. Nah, ini coba orang yang menyakiti kita, orang yang nggak peduli kita juga mungkin kita nggak akan lakukan apa-apa. Boro-boro mati ya, nolongin nganterin. Nah, itu dia. Nganterin ke ujung komplek juga males ya, Pak ya. Iya. Iya, di sini berarti kalau kita lihat ya emang Tuhan itu punya punya perspektif tentang kasih itu berbeda banget ya. Jadi dia bukannya nunggu dulu kayak yang tadi Papa bilang take and give, tapi dia bener-bener dia nggak nunggu kita berbuat baik dulu, tapi dia yang mulai duluan ya. Betul. Wow, keren banget. Jadi Tuhan nggak peduli siapa kita. Bener. Dia nggak pakai hitung-hitungan sama kita. Jadi di dalam pribadi Kristus sendiri cuman ada satu yang namanya kasih yang harus dimanifestasikan kepada kita untuk kita. Ya kan? Gila, jadi dia sorry. Boleh lanjut. Nah, maka itu terus Petrus menyaksikan itu kepada kita. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sadar, ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi keinginan Tuhan dia maunya kita itu biarpun seburuk apapun dia kalau istilah kasarnya dipermak supaya bisa layak. Kan bukan kita brengsek terus dibuang, enggak, dipermak supaya jadi layak. Nah, untuk itulah kita harus menyadari semuanya itu. Nah, gue mau balik lagi tadi Papa juga sempat bilang bahwa di dalam Tuhan itu ada kasih yang harus dimanifestasikan. Berarti kalau gue nggak nangkep itu seolah-olah memang memang kasih itu udah terlalu penuh di dalam diri Tuhan gitu ya kira-kira. Jadi sehingga kalau nggak bisa dialirkan ya nggak bisa ditahan lagi kira-kira gitu ya. Jadi mau nggak mau Tuhan harus mulai duluan gitu ya. Ya. Dan makanya itu prinsipnya Tuhan ya, kita jahat sama Tuhan, malah Tuhan yang menawarkan solusi duluan gitu ya. Kalau kita kan manusia, misalnya kita ada selek sama orang lain nih,
boro-boro kita nawarin untuk baikan gitu ya kira-kira. Ini biasanya kita malah diem-dieman gitu. Ini malah Tuhan beda banget gitu ya, Tuhan yang nawarin baikan dulu gitu. Waduh, padahal kita yang salah gitu ya Pak ya. Malahan kita suka kalau ada orang yang nggak baik sama kita ngajak temen untuk supaya musuhin semua sama orang itu. Iya benar. Iya kan? Benar, ngajak sekutu ya. Begitu. Supaya sama-sama benci Nah, tuh orang sama-sama, benar. balasnya Wah. lebih kenceng lagi soalnya kan gitu. Dendam kesumat, benar-benar. Ya juga ya. Nah, kalau kita pikirin kasih Tuhan tuh ya, nggak ada habis-habisnya ya. Iya, kalau kita kembali kepada hal yang kamu bilang tadi, ya kan, sampai Yesus sendiri kepada Bapa pun dia berseru supaya seolah-olah lu jangan lihat Tuhan, jangan lihat jangan mereka lah, lihatlah saya, seolah kan begitu. Maka itu ampuni mereka. Wow. Jadi nggak ngajak Bapaknya untuk bela dia, nggak ngajak malaikat-malaikatnya bela dia, kagak kan? Iya benar. Dia nggak ngomporin Bapa di surga ya. Benar. Malah bilang ampunilah mereka ya Tuhan. Aduh. Iya. Gila, gue jadi speechless nih guys. Gue ngomongin gini. Ya juga. Bahkan kalau kita kembali kepada waktu Tuhan doa di Getsemani bilang seperti aku menyatu sama Bapa, Tuhan aku juga supaya aku mau menjadi satu dengan mereka semua ini. Supaya kita semuanya ada jadi satu, kan begitu kan? Padahal itu dalam status kita masih penuh dosa ya. Misalnya iya betul. Jahat banget sama Tuhan. Betul. Yesus masih bilang gue masih pengen bersatu sama mereka. Wow. Ya kan Tuhan tahu bahwa semua itu mau nganiaya dia. Iya benar. Wah. Ini banget, aduh, gue speechless sih sebenarnya mikirin ini. Gitu. Nah, gue mau ngomong-ngomong, tapi gue juga ada satu ayat lagi nih dari Filipi 2. Papa mau ada yang mau disampaikan lagi gak? Gue soalnya mau ada satu ayat lagi nih. Mengenai apa nih? Gue mau ada satu ayat dari Filipi 2 ayat 5-8. Ini satu pengertian pribadi yang gue dapat lagi tentang pengorbanan Tuhan. Nah jadi gue dulu sempat mikir ya, karena kan gue mikir ya ini Jumat Agung ya tiap hari tiap tahun ya begini aja, pokoknya Tuhan Yesus mati di kayu salib, karena akhirnya lama-lama jadi kurang bermakna, akhirnya kurang, karena kita tahu gitu kan 3 hari lagi juga bangkit gitu Tuhan gitu kan. Sehingga gue menggali lagi sebenarnya apa sih sebenarnya yang juga Tuhan korbankan untuk itu. Nah ternyata gue dapat di Filipi 2 ayat 5-8 bunyinya gini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah ini ayat 6-nya, Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, buat gue pribadi nih Pak, ini keputusan Yesus ini belum turun ke dunia nih ya. Gue ngebayangin Yesus masih di surga, terus dibilang dia itu tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi keputusan Yesus untuk meninggalkan tahtanya, meninggalkan segala kemegahannya di surga, dan untuk turun ke dunia untuk kita, itu baru keputusan turun ke dunia aja itu buat gue kayak wah nggak tahu deh, gue nggak bisa ngungkapin itu, kayak buat gue terlalu, istilahnya Yesus itu udah punya takhta, dia udah hebat di surga tuh, udah yang paling tinggi gitu jabatannya. Kayak kita misalnya udah dipuji-puji orang, misalnya dipuji jadi artis misalnya di Indonesia, mana mau kita akhirnya ninggalin status kita yang udah keren itu, kita tinggalin untuk orang yang bakal nyakitin kita. Itu kan gak masuk akal sebenarnya. Ngerti gak? Jadi buat gue keputusan
Yesus untuk meninggalkan surga itu, untuk meninggalkan semua tahtanya dia, kehebatannya dia itu udah menunjukkan bahwa kita tuh sangat berharga sebetulnya di mata Tuhan Yesus. Benar nggak, Pak? Betul banget. Maka itu jangan kita ngeremehin kasih Tuhan itu dan pengorbanannya. Maka itu kita mesti menghargai pengorbanan dan kasih Tuhan, dan yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan tentunya, kan? Dan kita maka itu harus menghargainya, ya kita ayo dong kita menghargai itu. Kalau Tuhan sudah tahu, sudah menyelamatkan kita, udah nolong kita, ayo kita jaga itu supaya jangan sampai kita ini nganggep keselamatan itu nggak ada artinya lagi buat saya, apa yang Tuhan lakukan nggak ada, kemudian kita seenak-enaknya. Maka itu Filipi 2 ayat 12b berkata, karena itu tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dengan takut dan gentar itu maksudnya bukan kemudian kita takut dengan apa-apa, tapi jangan sampai kemudian kasih yang Tuhan berikan itu akhirnya jadi mubazir. Tahu kan mubazir? Benar. Jerman ada nggak mubazir? Apa ya? Ya mubazir tahu, nggak ada gunanya supaya lagi. Apa yang Tuhan lakukan sudah menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Jadi maka itu nggak ada salahnya lah kalau momen Jumat Agung kali ini ya kita jadikan sebagai pembelajaran supaya kita nggak nunggu orang lain melakukan untuk kita, tetapi kitalah yang akan melakukan dulu untuk orang lain, seperti apa yang dilakukan Tuhan terhadap kita. Dia nggak nunggu kita melakukan apa dulu, tapi dia sendiri yang melakukan dulu untuk kita. Selagi kita nggak tahu apa-apa, dia lakukan. Nah gitu kira-kira. Pokoknya intinya dasarnya kasih gitu ya. Kasih Tuhan Iya, itu berarti kasih Tuhan itu tidak ya, nggak menunggu ada orang baikin kita dulu baru kita baik sama dia gitu ya Pak ya, kira-kira. Iya. Wow, ya semoga ini sebenarnya kita udah hampir selesai nih ya kita podcastnya Pak ya. Atau Papa ada mau ditambahin lagi nggak kira-kira? Ya, maka itulah kita harus merasa bahwa betapa berharganya kasih dan pengorbanan Kristus untuk kita. Jadi kalau umpamanya Tuhan sudah membenarkan kita, ayo jaga supaya jangan kita itu mencemari dengan kehidupan yang yang kira-kira seakan-akan tidak ada harganya yang sudah kita dapatkan itu. Tetapi justru itu dengan apa yang kita sudah terima, nah itu kita mesti rawat betul. Kita harus jaga betul. Lakukan apa yang diajarkan selanjutnya oleh Tuhan tahap demi tahapnya. Karena Tuhan nggak cuma lakukan itu untuk sekedar, tapi Tuhan ingin supaya kita semakin hari semakin sempurna. Karena nantinya kan kita akan tinggal bersama dengan Dia seterusnya. Betul. Dan intinya juga berarti jangan pernah kita menganggap remeh pengorbanan Tuhan ya. Kita harus ngerti seberapa mahalnya itu sebetulnya. Kenapa mahal sebenarnya? Karena kita nggak layak gitu ya dapat harga segitu ya sebetulnya. Iya, ditawar pun nggak laku kita ya. Cuma betul. Tuhan ini ya, waduh mantap. Kita lihat aja apa yang kamu sebagai prolog ngomong tadi, ya kan? Ya, itu yang dilakukan itu pun juga sudah cukup membuktikan bahwa dia nggak menganggap dirinya itu berarti. Justru dianggap nggak berarti. Oke, dan maka itu sampai dicambuk dia mau. Bodoh amat gitu ya kan? Yang penting kita selamat ya. Betul. Wow. Dan bahkan mikul salib yang begitu beratnya, coba. Jangankan kita mikul salib, ya kan? Yang begitu berat. Ngadepin persoalan sedikit aja kita sudah kayaknya waduh. Kesel banget gitu ya. Kan begitu. Ngadepin orang yang melakukan sesuatu yang sedikit aja sama kita. Nyubit kita aja marahnya bisa bukan main. Tapi enggak tuh. Oh ya benar. Ya oke Kai, semoga perbincangan gue kali ini dengan Bapak Gembala kita ini bisa menjadi perenungan ulang buat kita semua.
Ya bahwa ya itu tadi seperti yang tadi dibilangin ya, meskipun kita suka ngeyel, kita suka bandel, tetap di mata Tuhan itu kita berharga ya, sampai-sampai Tuhan mau meninggalkan tahtanya yang udah keren, udah top markotop di surga, Tuhan tinggalin demi berkorban untuk kita supaya kita bisa ikut bersama-sama tinggal sama dia ya nanti apa ya. Dan Ya. akhirnya juga jangan sampai nanti pengorbanan Tuhan itu jadi biasa-biasa aja untuk kita, jangan sampai. Gitu, mungkin ada pesan penutup juga nih, terakhir banget dah. Pertama yang saya mau ngomong ya kan, jangan mengingat pengorbanan Kristus itu hanya setahun sekali waktu Jumat Agung. Setuju. Tapi dari hari ke hari, sebab mengingatnya tiap hari dari hari ke hari, maka mau nggak mau kan kita akan akan terus fokus pada gua mesti jaga ini gua udah jadi orang yang sudah dibenarkan, sudah diselamatkan. Jadi nggak sembarangan lagi. Dan kemudian yang kedua itu pesan Tuhan kepada murid-muridnya waktu itu dalam Markus 12 ayat ke-30 sampai 31 dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada hukum yang kedua hukum ini. Ya kan? Jadi Tuhan pesannya sebagai kepedulian akan pengorbanan Kristus, ya kita kasih Tuhan dengan segala kekuatan kita, akal budi kita, dan kemudian sebagai bukti bahwa kita menerima apa yang Tuhan sudah berikan pada kita. Nah, kita juga akan bagi kepada orang lain, yaitu mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Betul, dipraktekin. Oke. Terima kasih banget Pak buat waktunya, untuk perenungannya, untuk sama-sama. Ya, dan buat yang lainnya gue juga ngucapin selamat kembali memperingati memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, dan ya tetap jadi berkat buat semua orang di sekitar kita, dan sampai ketemu di podcast berikutnya. Bye bye. Tuhan berkati.